jawab. Astagfirullahaladzim. Itu semua bohong, Bu. Itu fitnah. Tadi itu Tiara main ke rumah, tiba-tiba dia pingsan, Bu. Lalu kata dia ada orang jahat yang ngejar dia. Aku cuma nolongin dia, Bu. Udah ketahuan, masih juga nggak mau ngaku. Saya berani sumpah, Pak. Saya tidak pernah ngapa-ngapain sama anak Bapak. Saya menyayangi ibu saya, Pak. Kalau kamu ingin membahagiakan ibu kamu harus tanggung jawab. Tiara, kamu jelasin dong sama orang tua kamu. Kita kan nggak pernah ngapa-ngapain. Ih, tapi kan kamu janji kamu mau tanggung jawab. Ya Allah, Andra. Bu, saya berani sumpah, Bu. Saya tidak pernah ngapa-ngapain sama Tiara. Lagian kita baru kenal, Bu. Benar kan, Tiara? Kamu harus nikahin aku. Aku udah malu, Mas. Jangan menghindar kamu ya. Kamu harus nikahin anak saya. Tiara ini anak saya satu-satunya. Dan kamu harus bertanggung jawab untuk menikahinya. Tapi saya tidak pernah berbuat apa-apa sama anak ibu. Sudah, Andra. Sudah. Ibu percaya sama kamu, Nak. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya orang miskin, Nak. Bapak kamu juga sudah tidak ada. Kamu nikahi Tiara ya, Nak. Dalam pernikahan kami itu semakin hari saya ngerasa aneh. Seakan sewaktu-waktu saya tidur, saya melihat sesosok mantan istri saya ini seperti nenek-nenek. Kerjaannya ngelamun terus. Apa sih yang dipikirin? Usaha kayak kerja, cari uang. Emangnya dengan ngelamun tuh uang bakalan turun dari langit? Kan nggak begitu. Aku seperti ini karena kamu. Kamu nggak sadar ya? Kamu udah jebak aku. Kamu yang paksa aku nikah. Sama sekali aku nggak pernah kepikiran hidup sama kamu. Apalagi jinahin kamu. Aku dari awal udah suka sama kamu. Tapi kamu nggak pernah bilang kalau kamu suka sama aku. Aku nggak mau kehilangan kamu, makanya aku paksa kamu buat nikahin aku. Cukup! Kalau gitu kamu jangan protes. Kamu harus terima. Aku mau ngelamun apa aja. Serah aku. Sampai kapanpun aku nggak pernah cinta sama kamu. Mas, Udah dibilang jangan gangguin, mau tidur ini. kamu harus surut kata-kataku. Pergi kamu! Pergi! Mas, aku ini istri kamu. Gak mungkin. Aku semalam melihat kamu seperti nenek-nenek yang menyeramkan. Gak mungkin, Mas. Itu pasti kamu cuma mimpi. Tapi itu nyata. Aduh, udah Mas. Sekarang kamu jangan pikirin terus mimpi kamu. Sekarang kamu lebih baik mandi, kamu cuci piring, terus kamu masak yang enak buat aku. Sekarang kamu akan mendengar semua dan menuruti apa omongan aku dan perintah aku. Seakan dunia itu terbalik. Saya selalu apa yang dia minta saya berikan dan seharusnya tidak wajar sebagai seorang suami, sebagai pembantu. Kok lama banget sih? Nggak tahu apa kalau aku lapar? Lagi dicuci, kamu sabar dulu, kek. Ini lagi piring. Masih licin kayak begini. Nggak bersih lagi. Jorok. Iya, iya. Ini apa nih? Masak apa? Tempe, sayur. Wih. Apa nih masak kayak begini? Asin semuanya. Kenapa aku jadi seperti pembantu ya? Udah, angkat itu jemuran depan. Keburu hujan nggak kering-kering lagi baju. Iya, ya udah. Bu, lihat tuh si Andra. Mau-maunya dia disuruh kayak begitu ya. Kalau suami yang bener nggak mau disuruh kayak begitu. Itu kan kerjaan istri, Bu. Iya sih, Bu. Tapi mau gimana lagi? Iya. Habis ini kamu ke warung beli kecap, bawang, sama cabai. Nggak pakai lama ya. Udah. Nih, pegang. Tiara. Tiara. Ini nih sayurnya. Mana ya dia? Tiara. Udah tuh sayurnya. Tiara, itu udah tuh. Pergi! Pergi!
Pergi! Tinggalkan aku, pergi! Jangan tinggalin aku, Mas! Aku istrimu, Mas! Kamu bukan istriku! Pergi! Suara azan. Semoga aja aku aman. Mas Andra. Mau kemana kamu, Mas? Aku mau sholat. Gak usah kamu sholat, kamu di rumah aja. Kamu gimana sih? Aku kan mau ibadah. Kalau aku bilang gak usah, ya gak usah, kamu di rumah aja. Enggak, ini nggak boleh. Aku nggak boleh takut. Aku harus pergi dari sini. Panas! 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 Tolong! Panas! Panas! Kenapa lu? Pergi sana! Pergi! Panas! Di sisi lain, saya juga pernah bertemu dengan sosok orang pintar. Saya bertanya. Dan saya bertanya kenapa kehidupan saya seperti ini. Apa yang dilakukan dia dengan saya. Tapi di luar, seakan saya tidak ingat dia. Saya blank. Ketika saya di depan mata dia, ada yang ngerasa aneh. Bergetar hati saya, pokoknya ya serem. Sebenarnya saya kesini untuk minta tolong, Pak. Sejak saya menikah, saya seperti nggak tahu tujuan hidup. Saya rasa hidup ini nggak berguna, Pak. Apa yang dilakukan sama dia? Dia siapa? Ya dia, aduh, kok saya susah menyebut nama itu ya. Kamu kena pelet. Pelet ini sangat kuat. Tapi dia kena benturan. Soalnya kamu ada yang menjaga. Dia sangat sayang sama kamu. Penjaga saya? Penjaga yang siap menjaga kamu setiap saat. Tapi sekarang dia berubah menjadi jahat. Ini. Kamu simpan itu di dalam dompet kamu. Nanti guna-guna dan ilmu pelet yang dikirimkan istri kamu ke kamu akan mental. Dan juga sosok yang menjaga kamu juga akan pergi. Aduh, gimana ya? Mas Andra mau kemana? Kok kayak orang bingung? Nggak tahu nih, Mas. Saya lupa rumah orang tua saya. Tahu nggak, Mas, di mana rumah orang tua saya? Rumahnya ibunya Mas Andra kan di sana. Oh, di sana ya, Mas? Iya. Makasih ya, Mas ya. Iya. Aneh ya? Rumah di depan mata kok nggak kelihatan? Aku juga nggak tahu.